Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat Paskah. Firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari 1 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkahmiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat Paskah bagi kita semua. Jika kita kembali mengingat minggu lalu atau hari-hari yang lalu, kita melakukan peribadahan Minggu Palmarum. Lalu dilanjutkan dengan malam peribadahan malam Pasion yang pertama sampai dengan Pasion yang kelima. Kemudian kita beribadah Jumat Agung dan ibadah Ulaun Nahohom. Hingga kita melakukan peribadahan di hari subuh, di waktu pagi-pagi benar, subuh, buha-buha ijuk. Dan kemudian kita benar-benar merayakan peribadahan Paskah. Runtutan peribadahan itu mengingatkan kita, menjadi perhatian bagi kita bahwa peribadahan tersebut diikuti oleh jemaat-jemaat dengan baik. Dan begitu antusias terlihat pada minggu-minggu yang lalu, hari-hari yang lalu, kehadiran gereja, kehadiran jemaat dipenuhi dan gereja pun penuh karena jemaat yang turut beribadah. Kiranya dengan sukacita menyambut dan mengikuti serta menaati peribadahan, penghayatan kita pada karya keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Tuhan Yesus menjadi kekuatan dan semangat baru bagi kita. Sehingga kita lebih hidup, sehingga kita lebih semangat di dalam beriman dan berpengharapan kepada Allah. Memiliki pengharapan di dalam keadaan sukacita dan duka cita hanya kepada Allah. Kiranya kita hanya bergantung melalui firman Allah yang hidup melalui Yesus Kristus. Pada teks kita hari ini, pada masa-masa hari raya Paskah, sama seperti Tuhan berinisiatif untuk membawa keluar umatnya dari perbudakan Mesir, maka orang yang percaya pada Tuhan saat ini juga hendak menghayati pembebasan dan pelepasan dari belenggu dosa. Kita mau agar di masa-masa ini, di dalam penghayatan kita saat ini, kita pun bukan hanya turut di dalam perenungan, tetapi kesadaran untuk membuang segala bentuk dosa dan kesombongan yang ada di dalam diri kita, yang terus berada di dalam kehidupan kita. Dengan melakukan permohonan, dengan kembali dekat kepada Tuhan, agar Ialah yang mengikis, agar Ialah yang menjauhkan segala bentuk dosa dan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Membuang segala prasangka buruk, membuang segala niat buruk, membuang segala paradigma yang salah, yang kemudian memberikan paradigma yang baru, pemikiran yang baru, dan hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkahmiri seluruh adonan? Itu ada di ayat yang pertama kali dibacakan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta. Dengan menyatakan ini, kita ingin menguatkan bahwa kiranya kita meninggalkan sikap buruk kita dan kita menyambut segala perbuatan, segala sikap yang baik demi menyambut anugerah dari
Allah yang diberikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun menjadi orang-orang yang murni dan benar di hadapan Allah. Kiranya setiap tingkah dan laku kita sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami, di mana ketika kami beribadah, kami mengingat bahwa Engkau begitu besar pengorbanan dan kasih kepada kami umat manusia, sehingga Engkau mengorbankan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Sehingga kiranya kami yang telah ditebus, kami mengingat bahwa kasih Allah yang melekat kepada kami, yang membuat kami juga harus turut mengasihi sesama kami. Kiranya kami juga meninggalkan perilaku dan sikap buruk kami, agar kami terus berada di dalam kehendak Allah dan di dalam perbuatan baik. Bukan karena keselamatan yang kami cari, tetapi karena kami telah diselamatkan dan kami pun harus berpartisipasi di dalam perbuatan yang sesuai dengan karakter Allah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, tubuh dan jiwa kami hanya kepadamu. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia.